Meski kadang peluang itu ada, belum tentu dapat diraih begitu saja. Hanya orang yang memiliki niat yang sungguh-sungguh dapat memanfaatkan peluang yang ada. Peluang tersebut adalah peluang berwirausaha. Peluang inilah yang ditangkap oleh Rahmi, wanita lulusan pasca sarjana Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Melihat besarnya potensi produk hasil peternakan yang ada di daerahnya di Kota Payakumbuh, Rahmi bersama ibunya melakukan inovasi untuk olahan makanan produk hasil peternakan. Ya, usaha itu adalah usaha makanan beku atau yang dikenal dengan nama frozen food. Usaha ini telah dijalaninya sejak tahun 2014, setelah ia menyelesaikan kuliah S2-nya di Peternakan UNAN. Berbekal ilmu pengetahuan saat di bangku perkuliahan, Rahmi memberanikan diri untuk mencoba memulai bisnis frozen food, yang kala itu masih belum familiar di Kota Payakumbuh. Lebih kurang 8 tahun menjalani industri kecil menengah frozen food di Kota Payakumbuh ini. Saat ini Rahmi sudah memiliki rumah pengolahan produk frozen food yang lebih luas dari sebelumnya. Mesin-mesin yang dimiliki pun sudah berskala besar, sehingga produk yang dihasilkan bisa lebih banyak. Tips bisa bertahan di usia 8 tahun, dari awal kami berdiri, kami tetap bertahan di satu produk yang sama. Kita fokus menjalankan usaha frozen food dan tidak tergoda untuk menambah varian yang berbeda dengan produk kita gitu. Jadi bagaimana caranya produk yang sudah ada ini kita perbaiki kemasannya, perbaiki kualitas produknya, bahkan kita perbaiki mesin-mesin yang peralatan yang digunakan agar lebih canggih lagi gitu. Jadi memang intinya adalah serius, fokus dan terus belajar gitu. Belajar bagaimana semakin ilmu kan semakin berkembang terus, jadi cari guru yang memang bisa mendampingi kita, karena memang seorang pengusaha tidak bisa berdiri sendiri, harus ada guru yang bisa mengajarkan dan mengarahkan gitu supaya tetap di jalurnya gitu. Masuk dapur pengolahan ini terdapat sejumlah ruangan yang telah dibagi menjadi beberapa ruangan, seperti ruangan bahan mentah, ruangan pengolahan, ruangan pengemasan, dan lainnya. Menjaga agar area untuk pengolahan makanan steril dari berbagai aktivitas dan potensi kotoran dan kuman, ruang bahan baku dipastikan terpisah. Di ruang ini akan digiling daging ayam, daging tuna, dan bahan-bahan utama lainnya yang menjadi bahan dasar utama produk frozen food Samara. Untuk sekali penggilingan yang dilaksanakan 1 kali seminggu ini menggunakan 30 hingga 40 kg daging ayam dan tuna untuk dijadikan berbagai produk frozen food. Daging ikan dan ayam digiling lalu dimasukkan dalam kemasan 5 kg. Pembagian ini dilakukan untuk memudahkan pekerja menggunakan bahan utama sehingga melakukan penakaran sesuai kebutuhan. Usai dilakukan penggilingan, daging giling akan disimpan di lemari pendingin. Sementara sisanya akan diolah. Untuk membuat frozen food sendiri memiliki metode yang berbeda-beda, seperti nugget, bakso, tahu tuna, dan lainnya. Kali ini kita akan mengikuti proses pembuatan nugget ayam. Bahan utamanya tentu daging ayam giling. Daging ayam ini dimasukkan ke mesin. Bahan utama ini pun dicampur dengan sejumlah bahan lainnya seperti tepung dan bumbu-bumbu. Di sini semua bumbu dan bahan-bahan dicampur dan diaduk untuk beberapa waktu. Rahmi mengatakan produk Samara yang diproduksinya bebas MSG dan bahan pengawet. Hal ini diyakini menjadi produk makanan yang sehat untuk dikonsumsi.
Usai pengadukan, tahapan selanjutnya adalah pencetakan. Nugget ayam ini dicetak menjadi beberapa bentuk, seperti segitiga dan persegi panjang. Tahapan ini pekerja akan mencetak adonan menggunakan alat cetakan dan mengikir bagian pinggir sehingga terlepas dari alat cetak. Adonan nugget yang telah dicetak ini dimasukkan ke dalam tepung cair, kemudian dibalur dengan tepung kering. Usai pemberian tepung kering, nugget ini dibalur dengan tepung panir. Eits, jangan salah, nugget yang sudah dicetak dan dipanir ini lalu digoreng. Penggorengan nugget ini hanya dilakukan 3 menit sebelum dikemas. Penggorengan nugget menggunakan deep frying fat atau minyak beku dengan suhu 180 derajat Celcius. Dan dipastikan tanpa MSG. Meski digoreng, nugget-nugget ini tidak bisa langsung dikonsumsi ya. Untuk Anda yang suka makan nugget, disarankan tetap memasak nugget ini terlebih dahulu sebelum dimakan. Untuk pemasaran produk-produk ini tentunya akan dikemas. Pengemasan dilakukan di ruang tersendiri. Tentunya hal ini untuk menghindari kuman dan menjaga kebersihan produk tetap terjaga. Menurut Rahmi selaku owner Samara Frozen Food, tidak ada makna khusus dari nama Samara. Samara merupakan singkatan dari Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang memiliki makna dan doa dalam setiap katanya. Selain itu, kata Samara dalam bahasa lainnya adalah bumbu. Saat ini Rahmi telah memiliki 14 orang karyawan dan kantor cabang di Kota Padang. Produk frozen foodnya ini diproduksi setiap harinya di sini. Dengan wilayah pemasaran sudah meluas ke berbagai daerah di Sumatera Barat. Di antaranya Padang, Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan Pasaman. Tentunya produk Samara bisa didapatkan secara online dan juga langsung di outlet dan swalayan yang telah bekerja sama dengan Samara. Saat ini, Samara sudah bekerja sama dengan 42 swalayan dengan 13 varian produk, seperti nugget ayam, bakso ayam, spicy wings, nugget tuna, bakso tuna, dan lainnya. Usaha yang dijalani oleh Rahmi ini memang tidak berjalan sendiri. Rahmi mengaku peranan dan bimbingan dari pemerintah kota dan provinsi juga memiliki pengaruh besar dalam usahanya. Bimbingan yang diterimanya dari berbagai instansi seperti Dinas Perikanan, Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan, serta UMKM Payakumbuh bahkan provinsi hingga kementerian. Selain itu, support dari pemerintah juga memiliki peranan penting. Rahmi pernah mendapatkan bantuan berupa peralatan, bantuan kemasan, rehab unit pengolahan ikan dari provinsi, dan lainnya. Bantuan-bantuan ini tentunya sangat berpengaruh untuk usaha yang dijalaninya. Untuk pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Payakumbuh, kita itu fokus pada peningkatan pada 2 hal. Yang pertama itu peningkatan kapasitas dan kedua itu peningkatan kualitas. Objeknya bisa beragam, itu bisa pelakunya, pelaku industrinya, itu ada SDM-nya dan segala infrastruktur yang mendukung. Kita sekaitan dengan itu, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas itu kita melakukan pembinaan terhadap IKM, antara lain melalui serangkaian kegiatan berupa pelatihan, pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia industrinya. Juga pelatihan itu ada pelatihan diversifikasi produk, pelatihan keamanan pangannya, bagaimana pelatihan untuk bagaimana kemasan yang digunakan. Setelah itu kita juga melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan lainnya seperti untuk fasilitasi sertifikasi produk yang dibutuhkan oleh IKM itu guna mendukung IKM tersebut untuk mengakses pasar yang diinginkan, seperti sertifikasi halal,
ataupun sertifikasi HACCP misalnya. Selama berdiri, tentunya sudah banyak tantangan yang dilewati oleh Rahmi dan karyawan. Namun ia tetap konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya. Prinsipnya harus fokus, serius, dan terus belajar agar mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi di tengah kemajuan teknologi dan perkembangan saat ini. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, memiliki circle pertemanan yang baik untuk diskusi dan sharing terkait dunia bisnis.